Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran pada pelajaran Akidah Akhlak untuk pelajaran 4 dengan judul Akhlak Terpuji, Hidup Bersih, Kasih Sayang, dan Hidup Rukun. Kalian boleh menyiapkan buku kalian terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ya. Siapkan buku Akidah Akhlaknya dan buka halaman 39 di buku kalian. Halaman 39 tentang akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa, baca doa belajar ya. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan pindah pada pembelajaran di halaman 39 ya, tentang hidup bersih. Islam sangat mementingkan perilaku hidup bersih. Semua amal ibadah diisyaratkan harus bersih dan suci. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Yang artinya Rasulullah bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan, karena kebersihan pangkal kesehatan. Artinya jika kita selalu bersih, maka kita akan sehat. Oke, gambar yang ada di slide ini adalah gambar anak yang sedang mandi. Dia mandi dengan menggosok giginya ya. Menggosok gigi juga dapat membuat mulut kita menjadi sehat dan gigi kita menjadi kuat. Menggosok gigi merupakan salah satu perilaku hidup bersih. Oke, selanjutnya hidup bersih yang selanjutnya masih di halaman 39 tentang kebersihan badan. Kebersihan badan sangat penting. Jika badan tidak bersih, maka kita akan mudah terkena penyakit. Kuman hinggap di badan yang kotor. Jadi kalau kita tidak mandi, kuman akan datang ke badan kita ya, karena badan kita kotor. Badan yang kotor akan disukai kuman. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Caranya adalah dengan mandi berapa kali sehari? Mandi 2 kali sehari. Ya, mandi pada pagi dan sore hari. Tidak boleh, ingat Bu Guru sudah ada di pembelajaran yang lalu. Bu Guru pernah bilang kita mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kita tidak boleh mandi pada malam hari, karena mandi pada malam hari dapat menimbulkan atau mendatangkan penyakit. Oke, kemudian kita mandi 2 kali sehari dan menggosok gigi ya, menggosok gigi, mencuci rambut dan menyisirnya. Kalau mencuci rambut itu menggunakan sampo. Kalau untuk badan kita menggunakan sabun mandi ya. Kalau untuk rambut kita menggunakan sampo. Kemudian cara menjaga kebersihan badan yang berikutnya adalah memotong kuku. Memotong kuku 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Dan ingat, saat memotong kuku kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua, karena memotong kuku adalah kegiatan yang belum bisa dilakukan anak kecil karena kegiatannya cukup berbahaya. Karena kita menggunakan alat yang tajam, maka saat memotong kuku kita harus meminta bantuan orang yang lebih tua yang ada di rumah. Kemudian yang berikutnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan juga dapat menghindarkan kita dari kuman yang ada di tangan kita. Kemarin Bu Guru
guru juga sudah bagikan ya video pembelajaran tentang cuci tangan. Kalian tentunya sudah tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian membersihkan telinga. Membersihkan telinga juga adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh anak kecil. Saat akan membersihkan telinga, kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua yang ada di rumah kita. Kemudian selanjutnya adalah mencuci kaki ya. Mencuci kaki ini bisa kita lakukan pada saat selesai bermain dan akan tidur ya, agar kaki kita bersih dan terhindar dari kuman. Oke, kemudian yang kedua, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian ada di halaman 40. Silakan lihat bukunya di halaman 40 ya. Tadi kan di halaman 39, berarti kita pindah ke halaman berikutnya di halaman 40. Kebersihan pakaian. Oke, pakaian yang bersih dan suci merupakan syarat untuk diterimanya ibadah. Jadi saat kita akan sholat, kita harus memakai pakaian yang bersih supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Kemudian pakaian yang bersih menjaga kita tetap sehat. Iya, memakai pakaian bersih juga membuat kita tetap sehat ya, karena pakaian yang kotor. Karena kalau pakaian yang kotor terdapat kuman di dalamnya. Jadi kalau kita memakai pakaian kotor, tubuh kita akan mendapatkan kuman dari pakaian yang kotor tersebut. Jadi kita harus memakai pakaian bersih. Kemudian pakaian juga harus dicuci dengan menggunakan sabun agar bersih, dibilas dengan air bersih dan suci, kemudian dijemur ya. Air yang suci maksudnya itu air yang bersih, yang airnya jernih ya, airnya tidak berwarna. Itu berarti air yang suci ya. Kemudian pakaian yang sudah dicuci kemudian dijemur. Proses penjemuran ini agar kuman yang ada pada pakaian itu mati dan agar pakaian itu rapi dan bersih ya. Jadi pakaian harus dijemur. Kemudian setelah pakaian dijemur, pakaian disetrika biar pakaiannya lebih rapi dan enak kalau dilihat. Kalau kita pakai ya, kita terlihat cantik dan gagah saat memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian hidup bersih yang selanjutnya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita harus bersih. Iya, karena siapa yang mau tinggal di lingkungan yang kotor, lingkungan yang banyak sampah, lingkungan yang banyak lalat, ada tidak yang mau tinggal? Tentu tidak ada ya, karena lingkungan yang kotor yang mendatangkan lalat, mendatangkan hewan-hewan lain yang berbahaya, dapat berbahaya bagi kesehatan badan kita, dan kita tidak akan nyaman tinggal di tempat yang kotor. Makanya lingkungan harus bersih, apalagi tempat tinggal kita ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan, karena menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita. Oke, selanjutnya, dan lingkungan yang bersih juga dapat membuat kita nyaman dan sehat ya. Kemudian bagaimana cara membersihkan lingkungan kita? Cara membersihkan lingkungan kita antara lain adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah. Bukan cuma rumah ya, lingkungan sekolah juga dan lingkungan masyarakat. Biar semua orang di sekitar kita itu menjadi orang-orang yang sehat. Kemudian membersihkan lingkungan caranya bagaimana? Kita membersihkan lingkungan dengan cara menyapu, kemudian mengepel, membersihkan debu, membersihkan saluran air, dan menanam tanaman. Iya, kalau membersihkan saluran air, kita harus melaksanakannya dengan bergotong royong atau bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita. Kita boleh bergotong royong dengan ayah, dengan ibu, dengan teman dekat rumah, dengan kakak. Ya, tidak boleh membersihkan saluran air sendirian ya. Kita harus butuh bantuan orang lain biar pekerjaan kita cepat selesai. Dan menanam tanaman juga bisa kita lakukan ya. Menanam tanaman bisa dilakukan bersama ibu. Menanam tanaman juga adalah contoh menjaga dan melindungi lingkungan kita agar lingkungan kita tetap hijau. Banyak tumbuhan hijau yang juga harus kita sayangi ya. Karena tanaman juga merupakan makhluk hidup yang merupakan ciptaan Allah yang harus kita jaga, kita lestarikan. Oke. Selanjutnya di pembelajaran selanjutnya adalah kasih sayang. Masih di halaman 40. Kasih sayang. Allah Maha Penyayang.
kita harus saling menyayangi antar teman, saudara, keluarga, tetangga, masyarakat ya. Harus saling menyayangi. Kenapa harus saling menyayangi? Karena Allah juga Maha Penyayang, menyayangi semua umatnya. Kemudian hidup, kalau kita saling menyayangi, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pertama, hidup menjadi tentram dan damai jika saling menyayangi. Kita hidupnya damai, tidak bermusuhan, tidak saling ganggu, karena kita hidup dengan saling menyayangi. Dan Allah juga akan menyayangi kita karena kita menyayangi orang lain. Allah akan menyayangi kita jika kita menyayangi orang lain ya. Menyayangi itu bukan cuma sesama manusia ya, kita juga perlu menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan ya. Dengan begitu Allah juga akan sayang dengan kita. Oke, kasih sayang yang pertama. Kasih sayang ini terbagi menjadi berapa? Di sini di buku kita kasih sayang ini terbagi menjadi 4 ya. Kasih sayang kepada anggota keluarga, kasih sayang kepada sesama teman, kasih sayang kepada orang yang lebih tua, dan kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Oke, yang pertama kasih sayang kepada anggota keluarga. Kita harus saling menyayangi anggota keluarga, menghormati ibu dan ayah. Bagaimana cara menghormati ibu dan ayah? Dengan tidak membantah ketika disuruh atau dinasihati. Saat disuruh dengan ibu bilang, "Nak, tolong ambilkan sesuatu untuk ibu," itu langsung kita kerjakan. Dan kalau dinasehati sama ibu atau ayah, didengarkan, tidak boleh dibantah ya, tidak boleh membantah kedua orang tua, karena kedua orang tua kita itu harus kita hormati ya, karena ibu adalah orang yang melahirkan kita ya. Ibu dan ayah adalah orang yang akan menyayangi kita, orang yang berdedikasi membesarkan kita. Jadi kita harus menghormati keduanya. Kemudian kita harus membantu kedua orang tua. Saat orang tua kita bekerja, kita boleh membantunya ya. Kemudian kita tidak boleh nakal terhadap kakak, adik, dan orang tua. Dan selanjutnya selalu berbagi dengan kakak, adik, dan tidak pernah bertengkar. Berbagi dapat membuat kita mendapatkan pahala ya. Berbagi itu sama dengan belajar bersedekah. Kalau kita bersedekah, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian kasih sayang yang kedua adalah kasih sayang kepada teman, sesama teman kita. Kita harus menyayangi teman kita, tidak boleh mengejek teman kita, tidak boleh bertengkar dengan teman. Dan kita juga harus saling membantu jika teman mendapatkan kesulitan. Contohnya kalau temannya tidak bawa pensil, kita bantu dengan meminjamkan pensil kita. Jika pensil kita lebih dari 1, kita pinjamkan ya, karena membantu teman juga mendapatkan pahala yang banyak. Oke, selanjutnya kita harus berkata baik, tidak menyakiti hati teman, dan saling berbagi jika mempunyai sesuatu. Oke, kalau kata-kata itu harus keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik, tidak boleh kata-kata ejekan ya. Tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap teman ya, dan memanggil teman dengan kata-kata yang baik. Oke, selanjutnya kasih sayang kepada orang tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Kakak, paman, bibi, ibu, ayah, guru, teman-teman yang lain juga, walaupun tidak lebih tua dari kita, tapi karena kita berteman dengan dia, kita bermain dengan dia, kita tetap harus menghormati ya, menghormati orang lain. Kemudian kita harus berkata sopan. Kata yang sopan itu kata yang baik, tidak boleh berkata dengan nada yang tinggi, dengan marah-marah. Kita harus berkata yang sopan. Kemudian kita harus menuruti nasihat orang yang lebih tua. Kalau diberitahu, didengarkan, karena itu baik buat kita selama tidak bertentangan dengan aturan agama ya. Kalau dinasihati ibunya atau ayahnya, "Ayo nak, sekarang sudah waktunya sholat," berarti kita harus sholat, itu harus kita ikuti ya.
Ulang, nah berhenti bermain dulu. Sekarang kita waktunya makan, berarti harus ikut ya. Karena semua apa yang diberitahu oleh orang tua kita adalah yang paling baik untuk kita. Oke, selanjutnya yang terakhir, kasih sayang ya. Kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Tadi adalah kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Sekarang kasih sayang untuk orang yang lebih muda. Oke, kita harus menyayangi orang yang lebih muda. Kenapa? Karena sama ya, kita sama-sama makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah, harus saling menyayangi. Kemudian kita harus saling membantu. Kita harus membantu teman kita yang lebih muda dari kita ya, kalau dia mendapatkan kesulitan. Kemudian kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh memikirkan dirinya kita sendiri ya. Kita harus saling membantu orang lain, karena kita pasti akan juga membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita membantu orang lain, suatu saat nanti orang lain juga akan membantu kita. Kemudian kita harus berbagi jika kita mempunyai sesuatu ya, karena berbagi itu adalah ladang pahala bagi kita. Jadi kalau kita berbagi makanan, berbagi apapun yang kita punya dengan orang lain, maka kita akan mendapat pahala. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tugas untuk akidah akhlak di slide berikutnya ya. Oke, kita akan pindah ke slide berikutnya. Oke, di slide ini silakan kita menulis tulisan yang Bu Guru telah sediakan. Tulis nama di paling atas. Terus tulis ini ya, tulisan ini: cara menjaga kebersihan badan, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore, dan menggosok gigi, mencuci rambut, dan memotong kuku. Jika sudah selesai menulis tulisan yang di atas, silakan tulis soal. Mandi ... kali sehari berapa kali? Mencuci rambut menggunakan, ingat tadi Bu Guru sudah jelaskan ya, mencuci rambut menggunakan apa. Oke, Bu Guru akan memberikan waktu sekitar, maaf laptopnya Bu Guru goyang-goyang. Bu Guru akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Oke, waktunya untuk menuliskan semua tugas ini adalah sekitar 10 menit ya. Silakan kalian menyiapkan buku tulisnya, pensil, penghapus untuk menuliskan semua tugas yang Ibu Guru telah berikan ini ya. Dan jangan lupa menjawab titik-titik pada soal yang telah disediakan. Oke, selanjutnya silakan diselesaikan. Setelah tugasnya selesai, boleh mengirimkan semua tugasnya ini ke grup tugas kelas yang sudah disediakan di aplikasi WhatsApp ya. Silakan meminta pertolongan ayah bunda kita untuk mengirimkan tugas kita ya. Oke, selamat mengerjakan tugas ini dan terima kasih telah dengan sangat sabar mengikuti kelas online kita ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita, dan pembelajaran Ibu Guru hari ini agak banyak ya. Semoga kesabaran kita dalam menonton video ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian video pembelajaran Bu Guru untuk hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.